Yang angkat bicara ternyata bukan cuma Habib, tapi ada juga orang yang katanya mengaku kiai, tapi masih muhabbah kepada Habib. Dan itu juga memberikan kecaman yang sama kepada golongan yang dimonyet-monyetkan kemarin itu. Nah itu menurut Akang gimana? Apakah memang benar masih ada kiai yang begitu ke Habib? Jadi video ini sepenuhnya tidak tentang masa lalu, kawan-kawan. Video ini sebenarnya itu tentang bagaimana kekuasaan yang dengan definisi tadi itu mencoba mempertahankan dominasinya dengan menyingkirkan mereka yang dianggap terlalu besar untuk dikendalikan. Dan selama publik tidak menyadari permainan ini, mereka yang menguasai narasi akan terus mencoba menyingkirkan mereka yang dianggap mengancam kekuasaan yang mereka bangun. Dalam kondisi yang paling ekstrim misalnya, taruhlah memang Said Idrus itu tidak pernah dianggap sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi, mendiang itu 100% manusia, 100% ulama, dan 100% dihormati oleh masyarakat timur Indonesia. Beliau itu bukan monyet, kawan-kawan. Sama pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri, itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Apa yang lebih menarik dari itu? Ada salah satu penggugat yang menghina Said Idrus dengan monyet. Dia tidak mengakuinya sebagai penghinaan. Banyak masyarakat Indonesia Timur yang meminta kepolisian untuk menangkapnya. Tapi orang ini ternyata masih leluasa mengupload video dan belum ada satupun indikasi akan ditindak juga. Dalam setiap proses pengusulan pahlawan nasional, perdebatan adalah suatu yang wajar. Namun yang terjadi pada pengusulan Said Idrus untuk tahun 2025 terasa lebih dari sekadar perdebatan yang sehat. Dengan kiprah besar yang telah ia berikan melalui lembaga pendidikan Al-Khairat, wajar jika namanya itu diusulkan bersama 9 tokoh lain yang dibahas Kementerian Sosial tahun ini. Salah satunya adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi bagi sebagian pihak yang lain, nama Said Idrus kayaknya dianggap terlalu besar untuk dibiarkan mengakar. Dan narasi yang dipakai untuk meruntuhkannya bukanlah kritik terhadap kontribusinya, melainkan identitas yang ia bawa. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Di sudut pandang yang lebih dalam, narasi sektarian yang diarahkan kepadanya tampak bukan semata-mata tentang pengakuan atau ketidaksesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan. Pengakuan resmi sebagai WNI pada tahun 2004, serta pemberian bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden SBY pada tahun 2010 seharusnya mengakhiri seluruh perdebatan tersebut. Tapi kenyataannya justru itu menjadi alasan untuk menyerangnya lebih lanjut, termasuk surat dari Dinas Migrasi setempat. Yang menjadi persoalan bukanlah apakah Said Idrus layak atau tidak layak menjadi pahlawan nasional, karena saya tidak merasa penting untuk mengulas itu. Masalah sebenarnya bagi saya yang paling penting adalah bagaimana upaya untuk mendiskreditkan namanya ternyata lebih sering berkisar pada keturunannya sebagai Bani Alawi dari Hadramaut daripada perbincangan kontribusinya bagi pendidikan di Indonesia Timur. Fakta bahwa ia telah membangun jaringan pendidikan yang mengakar di wilayah yang selama ini diabaikan oleh pusat kekuasaan yang sangat Jawa sentris tampaknya tidak cukup penting bagi mereka yang lebih sibuk mempertanyakan identitasnya. Dari 10 tokoh yang diusulkan, hanya nama Said Idrus yang diserang dengan narasi yang tak pernah menyentuh kontribusinya. Ada satu hal yang menarik. Dalam berita yang diterbitkan Tirto, Kementerian Sosial sama sekali tidak menyatakan bahwa Said Idrus adalah tokoh yang dianggap kontroversial. Namun, pihak-pihak tertentu terus memainkan isu bahwa darah Hadramaut yang mengalir dalam tubuhnya itu jadi alasan untuk meragukan kelayakannya. Pak Aswi Warman Adam dalam tulisannya di Kompas tanggal 29 Oktober
tahun 2024 menyoroti bagaimana pengusulan pahlawan nasional itu tidak pernah benar-benar lepas dari tafsir politik yang dibentuk oleh kekuasaan. Dalam kasus Pak Harto, nama tersebut terus diajukan meskipun ada TAP MPR nomor 11 tahun 98 yang mengaitkannya dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme selama Orde Baru. Pak Aswi mengingatkan bahwa perdebatan seputar Pak Harto itu bukan tentang apakah ia layak atau tidak, tapi juga bagaimana kekuatan politik tertentu itu mencoba mempertahankan narasi yang menguntungkan mereka. Yang menarik dari analisis Pak Aswi itu bukanlah kritik terhadap Pak Harto itu sendiri, melainkan bagaimana narasi tertentu itu dibentuk untuk mengaburkan isu yang lebih besar. Dan di sini pola yang sama dapat saya lihat pada pengusulan Said Idrus. Perdebatan yang seharusnya objektif itu tiba-tiba berubah menjadi ajang untuk menyerang identitasnya daripada mengevaluasi kontribusinya. Jika melihat lebih jauh, pengusulan Said Idrus sebagai pahlawan nasional itu bukanlah hanya soal pengakuan terhadap seorang tokoh pendidikan. Ini tentang bagaimana negara itu mengakui seluruh wilayah Indonesia Timur yang selama ini cukup terpinggirkan dari narasi besar bangsa yang terlalu Jawa. Dan bagi mereka yang terbiasa mendominasi wacana nasional, pengakuan ini mungkin saja adalah sesuatu yang perlu dicegah. Nah, pengaruh yang dibangun oleh Said Idrus melalui Al-Khairat telah menjadi kekuatan mandiri sekaligus mengakar di masyarakat Indonesia Timur. Bagi mereka yang melihat Indonesia Timur hanya sebagai wilayah yang harus dieksploitasi daripada diberdayakan, pengaruh sebesar itu mungkin akan dilihat sebagai ancaman. Tapi uniknya, cara untuk menghadapinya bukanlah dengan menyanggah kontribusi yang telah diberikan oleh Said Idrus. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengaitkannya dengan identitas kultural yang dianggap asing dan tidak layak untuk diakui secara nasional. Jika dibandingkan dengan nama-nama lain yang diusulkan tahun ini, ironi menjadi sangat jelas. Sementara nama Pak Harto mungkin saja akan terus diajukan meskipun kontroversi besar mengelilinginya, Said Idrus yang rekam jejaknya itu bersih justru dianggap bermasalah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa permainan yang sebenarnya itu bukanlah soal apakah seorang tokoh layak atau tidak layak menjadi tokoh atau pahlawan nasional, tapi soal siapa yang mengendalikan narasi tersebut. Yang lebih mengherankan lagi itu begini, lagi-lagi seluruh tuduhan terhadap Said Idrus itu kan lebih sering berkaitan dengan identitas keturunannya daripada kontribusinya. Dari informasi yang saya peroleh dari keluarga dan Yayasan Al-Khairat, tidak ada satupun tuduhan yang dapat dibuktikan sebagai sesuatu yang benar-benar berdasar. Ini bukanlah soal apakah seseorang itu pantas mendapatkan gelar pahlawan atau tidak, tapi tentang bagaimana upaya untuk menolak pengusulan tersebut ternyata dijadikan alat untuk mempertahankan dominasi kekuasaan yang lebih besar. Ketika Pak Aswi menyoroti bahwa perdebatan mengenai pahlawan nasional seringkali diwarnai oleh kepentingan politik dan tafsir subjektif, sebenarnya beliau itu tidak bicara tentang Said Idrus secara spesifik ya, tapi Pak Harto. Namun pola yang ia ungkapkan terasa sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini, wabil khusus tentang Said Idrus dan Al-Khairat. Bagi mereka yang merasa terancam oleh pengaruh Al-Khairat, barangkali akan berpikir bahwa cara paling efektif untuk melemahkan Said Idrus dan Al-Khairat adalah dengan mengubah narasi tentangnya menjadi sesuatu yang cukup kontroversial. Tapi upaya ini tampaknya lebih sering mengungkapkan ketakutan mereka sendiri. Ketika seorang pendidik yang telah memberikan kontribusi besar itu dianggap sebagai ancaman, siapa tahu sampai ke sana derajatnya, maka menjadi jelas bahwa persoalannya itu bukan soal kelayakan, tapi soal siapa yang berhak menentukan siapakah yang pantas menjadi pahlawan nasional. Oh ya, sebagai disclaimer, kata kekuasaan yang saya pakai tadi itu tidak bermakna negara, seperti yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap Alimin dan juga Tan Malaka. Sama sekali bukan. Kata kekuasaan yang saya maksud adalah orang atau sekelompok yang punya kepentingan dan mampu menguasai hal-hal tertentu, termasuk narasi, opini publik. Ada salah satu habaib yang memberikan narasi perang, ingin menumpahkan darah sampai mengucapkan asah golok kalian, pedang kalian. Kita siap untuk berperang. Dan itu yang mengucapkan Al-Imamul Akbar, yaitu Habib Rizik Syihab. Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuman omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya
bungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa? Nggak akan ada impact-nya. Udah selesai. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri, itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Ketika seseorang melontarkan penghinaan, lalu buru-buru mengingkari ucapannya, biasanya dia itu mencoba menutupi kesalahan dengan lebih banyak kebohongan. Itulah yang dilakukan oleh Gus Fuad. Setelah menyebut Said Idrus sebagai monyet dalam siaran live di YouTube, ia mencoba mengelak dengan alasan bahwa istilah tersebut tidak diarahkan kepada Said Idrus. Namun, seluruh rangkaian kalimat yang ia ucapkan justru membuktikan sebaliknya. Pernyataannya begitu terang benderang. Tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan siapa itu tadi? Monyet satu itu, monyet satu itu, monyet satu itu. Itu bukan kalimat yang punya banyak alternatif penafsiran. Justru makna dari kalimat itu cuma satu alias tunggal. Monyet satu itu sama dengan Said Idrus yang satu. Saya jelaskan cara kerja logika rasionalnya. Ketika seseorang mengucapkan monyet satu itu dan segera menyebut nama yang dimaksud, maka tidak ada ruang bagi ambiguitas. Bahkan anak kecil yang diajari mengenali siapa yang dimaksud dalam sebuah kalimat sederhana seperti tadi akan mengerti bahwa istilah itu diarahkan spesifik kepada Said Idrus. Ironisnya, Gus Fuad mencoba menutupi ucapannya dengan dalih yang tidak masuk akal. Mengatakan bahwa istilah monyet satu itu bukan diarahkan kepada Said Idrus, sama absurdnya dengan seorang penjual racun yang berdalih bahwa ia hanya menjual air minum. Kata-kata yang sebelumnya telah ia ucapkan membantah pengingkarannya sendiri. Penggunaan frasa monyet satu itu bukanlah sesuatu yang muncul secara acak. Ketika seseorang menggunakan istilah penghinaan yang diikuti oleh penyebutan nama, ada intensi yang jelas. Ini bukan masalah interpretasi liar, melainkan fakta yang tidak bisa disangkal. Penggunaan istilah itu menunjukkan identifikasi langsung, bukan metafora atau kiasan yang dapat dibelokkan seenak jidatnya. Lebih buruk lagi, upaya Gus Fuad mengelak dari pernyataannya justru memperlihatkan bahwa ia tidak mengerti bagaimana logika itu bekerja. Pengingkarannya bukan sekadar gagal memberikan klarifikasi, tapi juga secara langsung bertentangan dengan pernyataan aslinya. Jika dia benar-benar tidak bermaksud menyebutkan Said Idrus sebagai monyet satu itu, mengapa nama Said Idrus yang cuma satu langsung disebutkan segera setelah penghinaan tersebut? Mencoba menghindari kesalahan dengan menyangkalnya tanpa memberikan penjelasan yang jelas sama saja dengan menggali lubang yang lebih dalam. Semakin Gus Fuad mencoba mengelak, semakin terlihat bahwa ia tidak memiliki argumen yang sahih. Mengatakan bahwa istilah tersebut bukan untuk Said Idrus tanpa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud adalah tindakan yang lebih mirip dengan seorang penipu yang kehabisan akal. Pernyataannya, kawan-kawan, bukan hanya menunjukkan ketidakkonsistenan, tapi juga memperlihatkan kesalahan berpikir paling dasar. Ketika seseorang mengaitkan suatu penghinaan dengan nama tertentu, lalu mengingkarinya tanpa memberikan alasan yang logis, itu sama saja dengan mengabaikan kesehatan akal yang melihat bukti sebaliknya. Yang lebih parah itu begini, Gus Fuad seakan-akan berpikir bahwa dengan mengingkari ucapannya, publik akan segera melupakan apa yang telah ia katakan. Padahal justru kebohongan itu semakin menguatkan fakta bahwa ia telah melakukan penghinaan. Ketika logika mulai diterapkan, kawan-kawan, pengingkaran Gus Fuad itu justru semakin mempermalukannya. Kembali kepada istilah monyet satu itu adalah sebuah identifikasi spesifik. Ini bukan istilah yang dapat dipelintir menjadi sesuatu yang lain. Jika ia benar-benar bermaksud menyebutkan hal lain, ia perlu memberikan penjelasan yang jelas dan terukur. Tapi kenyataannya, nama satu-satunya yang disebut setelah monyet satu itu cuma satu, yaitu Said Idrus bin Salim seorang. Jadi pernyataan yang dia buat bukan hanya tidak konsisten, tapi juga gagal mengakomodasi kenyataan bahwa seluruh ucapannya itu sudah direkam. Bahkan dalam uji yang paling sederhana sekalipun, pengingkarannya itu gagal untuk dibenarkan. Jika seseorang menyatakan bahwa ia telah mengucapkan sesuatu yang telah direkam dengan jelas, maka ia bukan hanya berbohong, tapi juga meremehkan kecerdasan para pendengar. Penarikan ucapannya yang gegabah ini memperlihatkan bahwa Gus Fuad itu tidak
tidak memiliki argumen yang kuat. Pengingkarannya kawan-kawan bukanlah klarifikasi, tapi justru merupakan usaha pengecut untuk menghindari tanggung jawab. Pernyataannya tidak mungkin diselamatkan dengan dalih yang lemah. Karena begini, jika seseorang benar-benar meyakini ucapannya, ia akan mampu memberikan penjelasan yang masuk akal. Tapi Gus Fuad melakukan sebaliknya. Ia mencoba mengaburkan kenyataan dengan dalih yang rapuh. Pengingkarannya itu bukan hanya gagal memberikan klarifikasi, tapi juga memperlihatkan bahwa ia tidak mengerti bagaimana argumen itu dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya Gus Fuad tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan pengingkaran yang tidak masuk akal, tapi juga menunjukkan bahwa ia tidak mampu menghadapi konsekuensi dari perkataan yang ia buat. Pengingkarannya bukanlah bukti bahwa ia benar, melainkan bukti bahwa ia sedang menghindar. Dan semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas bahwa ucapannya itu tidak memiliki dasar. Parahnya, Gus Fuad dan teman-temannya itu mengangkat isu pribumi, non-pribumi, cat mesum HRS, dan perilaku sebagian Ba'alawi brengsek untuk mengaburkan kekeliruannya. Pada masa penjajahan, istilah pribumi atau inlander itu disematkan kepada penduduk asli Nusantara sebagai kategori terendah di bawah Eropa dan Timur Asing, Tionghoa, dan termasuk Arab. Jika konsep pribumi masih mereka pegang teguh, mengapa mereka menolak kenyataan bahwa masyarakat Indonesia Timur yang jelas-jelas pribumi justru menghormati dan mengusulkan Said Idrus sebagai pahlawan nasional? Lebih aneh lagi, ada organisasi yang mengatasnamakan Wali Songo justru tidak bermasalah dengan pernyataan Gus Fuad. Kami bersama Gus Fuad Plaret jaga Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dari rongrongan sisa-sisa antek penjajah Belanda dan dari rongrongan kepentingan Barat dan Yahudi. Wali Songo mana yang mengajari dukungan kepada statement konyol yang tidak bisa dibenarkan sama sekali? Ya boleh jadi orang punya prediksi toh. Tetapi kalau membaca tulisan ini, laporan itu sudah masuk dan sudah diproses karena sudah memasuki tahap penyidikan. Sudah ada pemanggilan saksi. Ya wallahu a'lam, mungkin tidak lama lagi ya Gus Fuad juga akan dipanggil, mungkin ya. Biasanya kan begitu. Kan awalnya memang sebagai saksi dulu semuanya itu kan biasanya begitu. Mungkin saya keliru ya, saya kurang paham betul ya. Tapi kalau dibaca di sini dalam pemberitaan di Detik Sulawesi Selatan, Detik Sulsel itu ya, laporan dugaan penghinaan atau ujaran kebencian melalui ITE terhadap almarhum Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim ya. Sayyid Idrus itu menjadi SIS ya. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua masih dalam tahap penyidikan. Ya, jadi sudah masuk tahapan tapi masih penyidikan gitu ya. Ujar Kabid Humas Polda Sulteng. Jadi memang daerahnya kan Sulteng ya, Sulawesi Tengah gitu ya. Yaitu Kombes Joko Winartono, orang Jawa ya, kepada wartawan pada hari Jumat tanggal 11 ya. Hari ini berarti ya. Kasus ini dilaporkan warga dan terintegritas dalam laporan polisi. Jadi ini terregistrasi dalam laporan polisi nomor dan seterusnya Polda Sulteng pada tanggal 7 April. Oh cepat ya. Jadi registrasinya 7 April ya. 11 April itu sudah direspon lah ya. Kan seringkali laporan itu lama. Ini cepat sekali, 4 hari sudah direspon ya. Kemudian sejauh ini penyidik susah bacanya, Polda Sulteng sudah memeriksa 7 orang sebagai saksi. Sudah melakukan pemeriksaan saksi ya, 7 orang ya. Ya wallahu alam, saksi itu mungkin dari pihak yang melapor atau apa gitu ya. Ya kalau ngelihat keadaannya Gus Fuad sekarang kayaknya sudah jarang sekali ngupload konten. Apa mungkin sudah dipanggil atau apa, wallahu alam ya. Tetapi ya dipanggil pun kan nggak vonis Pak, makanya bahasanya kan terduga ya. Kan kita paham terduga itu bukan setelah terduga ada tersangka, ada terpidana, kan biasanya begitu. Jadi belum inilah, belum apa bahasanya ya, belum final lah, masih ya, bisa diupayakan atau apa.
Karena kalau misalnya Gus Fuad ini dalam bahasa prokemnya itu dibungkus atau di penjara lah, atau misalnya sibuk dipanggil lagi itu menguras tenaga sekali. Saya yakin akan mengurangi kekuatan dari kelompoknya Kiai Imad itu ya. Kenapa? Karena Gus Fuad ini nggak setara dengan YouTubernya gitu. Gus Fuad ini kalau di kelompok mereka ini termasuk petinggi gitu ya. Kalau YouTubernya itu kan siapapun kan konten-konten aja. Kalau ini kan bukan YouTuber sebetulnya Gus Fuad itu, karena ada pondoknya di situ ya. Ya termasuk kalau misalnya di grade 5 besar atau bahkan 3 besar dari kelompoknya Kiai Imad ya termasuk ini. Termasuk ya, bahkan mungkin setara ya. Termasuk petingginya lah ya, Kiai Imaduddin lah, terus Gus Fuad, terus KRT Nurfak, KRT siapa itu? Fakih, itu bagus, Mugi Nur Fadil kan itu ya. Artinya kalau sampai ini terhambat, Gus Fuad terhambat, maksudnya itu tersita waktunya, ya yang tidak seimbang sudah ya. Artinya kalau ini per YouTuber ini nanti akan nggak seimbang lagi. Ya, kenapa? Karena ini Gus Fuad ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu. Bukan selevelannya. Kalau yang lain kan YouTuber konten-konten aja, mau ngomong sepedes apapun ya nggak akan ada yang laporin juga, ngapain ngurusin YouTuber kan begitu. Tapi kalau Gus Fuad kan ya begitu ya, dan kelihatan ya, dan apa bahasanya ya, kalau hal-hal semacam ini kan apa yang perlu ditekan, atau mau dilawan bagaimana, ini kan berhadapannya dengan hukum misalnya gitu ya. Jadi misalnya ada PWI atau apa itu mau demo siapa, mau demo apa namanya, mau demo kepolisian gitu kan nggak mungkin juga, apalagi yang memproses jauh lagi. Dan dengan begini berarti semacam teranulir maksud saya itu ternyata apa yang disampaikan oleh ketika Gus Fuad pertama kali live yang masih gagah sekali gitu ya, sudah mati, sudah mampus orangnya, mana bisa buat laporan. Ada yang bilang ya harus ngasih surat kuasa, masa dari alam barzah bisa ngasih surat kuasa, ternyata kok diproses oleh polisi ya. Mungkin berbeda ya, berbeda mungkin, ya itulah namanya hukum ya, mungkin pasalnya lain gitu. Karena katanya kalau yang diupload oleh YouTuber yang satunya itu siapa itu ya, katanya kalau seperti ini mestinya delik aduan, yang mengadu itu adalah korban gitu. Jadi untuk melindungi orang yang masih hidup. Nah, ini sudah meninggal tapi kok diproses juga oleh polisi. Lebih paham siapa tentang hukum? Mungkin di situnya ya, mungkin di demo situ boleh kalau cuma sebatas mendemo, tapi jangan anarkis ya, mendemo saja. Ini kok bisa, kan yang dihina sudah meninggal misalnya. Atau kan Gus Fuad itu kan sudah klarifikasi bukan orang itu yang dimaksud, kok jadi nggak dihargai sama sekali itu permohonan maafnya dan sebagainya. Ya, itu mungkin dari sisi situ kan sudah memohon maaf dan semacamnya gitu ya, mungkin ya, karena ya sekali lagi kalau berurusan dengan polisi itu kalau sudah sampai ke tahap nggak usah divonis, dipanggil saja itu nggak cukup sekali ya, nggak cukup sekali. Terus karena dua belah pihak itu, kalau yang melaporkan atau yang mengadukan itu belum puas ya terus aja ya. Dan biasanya yang begini-begini nanti ngaruh ke channel-channel juga, biasanya di channel mana yang menjadi bukti atau apa, disuspend atau apa. Wah pokoknya agak berat kalau itu sampai kejadian ya. Ya semoga semuanya baik-baik saja. Pada akhirnya seperti itu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalnya selamat, oh berarti sama dengan Gus Ubab dulu. Kalau ternyata nggak selamat, oh berarti berbeda. Ya kan cuma masalah itu. Nggak kiamat juga. Nggak akan, misalnya pun divonis penjara 20 tahun nggak juga. Bukan pembunuhan kok ya. Ya wallahu a'lam, saya tidak paham masalah itu. Cuma sekarang kan masih semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Jadi walaupun kelihatan ya sekarang sudah mulai jarang sekali Gus Fuad itu membuat video, tidak sereaktif sebelumnya. Mungkin wallahualam apa sudah dipanggil apa tidak, kita tidak tahu masalah itu. Tetapi kita berharap semuanya mendapatkan yang terbaik. Terkadang hal yang buruk menimpa kita itu adalah baik. Nah, itu prinsip orang Islam itu. Terkadang apa yang kamu anggap buruk itu justru itu adalah baik. Dan justru sebaliknya, terkadang apa yang kamu anggap baik itu adalah buruk. Kenapa? Karena kita menganggap baik dan buruk itu hanya dari satu sisi saja, yaitu perasaan kita. Pokoknya kalau makanan enak itu baik.
padahal bisa jadi itu tidak sehat, kan begitu. Pokoknya kalau rasanya tidak enak buruk, padahal bisa jadi itu jamu, kan begitu. Jadi sebetulnya falsafah itu kalau kita menggunakan perenungan yang dalam itu sudah benar gitu. Tidak mesti semua yang kita anggap buruk itu adalah tidak baik untuk kita. Kenapa? Karena baik dan buruk itu kalau persepsinya, kalau basisnya adalah nyaman dan tidak nyaman, ya itu justru banyak hal-hal yang nikmat sekali itu malah tidak baik. Kalau pecandu alkohol kan nikmat sekali, tapi malah buruk begitu ya. Pecandu perempuan, misalnya perempuan itu kan kalau tidak ada hubungan sahnya kan buruk, tapi nikmat sekali ya kan begitu. Sebaliknya apa bahasanya, kita bersedekah atau kita menolong orang itu kan kalau bagi orang yang kikir, bagi orang yang malas bantu orang itu kan nggak enak gitu. Mesti nganggapnya nggak bagus gitu, tapi justru ternyata itu baik gitu ya. Jadi in khairon fa khairon wa in sarron fa sarron ya. In khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Semoga seperti itu, sesuai dengan porsinya. Allahumma dina ada